Halo, saya Muhammad Zainti Golozi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang memori internal. Oke. Nah, memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Jadi memori internal ini ya sebagai memori yang menyimpan segala proses dari komputer yang sedang dikerjakan. Nah, secara lebih rinci, fungsi dari memori internal itu adalah menyimpan data yang berasal dari piranti, masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Nah, yang kedua menyimpan daya hasil pemrosesan ILU belum dikirimkan ke piranti keluaran. Dan yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Oke, selanjutnya menggolongkan memori berdasarkan lokasi dan fungsinya. Kalau misalkan memori ataupun memori internal itu lokasinya di RAM ataupun di ROM. Sedangkan kalau misalnya berdasarkan fisik dan juga semikonduktor memori itu contohnya ada RAM, ROM, EEPROM, flash. Nah, memori biasa juga terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan juga RAM. Nah, random access memory atau RAM merupakan memori baca ataupun tulis read and write, di mana isi dari RAM dapat diupdate setiap saat dan bersifat volatile, ataupun bisa ditulis ulang, ditulis kembali, serta digunakan data atau instruksi selama proses berlangsung. Nah, berdasarkan struktur komponennya ada dua jenis RAM nih. Yang pertama ada SRAM atau static RAM. Struktur terbuat dari komponen transistor bipolar. Nah, yang kedua ada DRAM, dynamic RAM. Struktur terbuat dari komponen kapasitor. Nah, static RAM itu terbuat dari sistem transistor bipolar. Yang kedua memerlukan daya operasional relatif besar. Yang ketiga tidak memerlukan rangkaian refresh karena sifat yang dari transistor itu sendiri. Yang keempat, kerapatan terkeping IC yang sedikit ataupun kecil, kapasitasnya kecil gitu ya. Yang kelima, harga per byte-nya relatif lebih mahal. Yang keenam, kecepatan akses sangat data tinggi. Yang ketujuh, efisien untuk sistem kecil dan sistem yang memerlukan kecepatan pemasaran yang tinggi. Oke, selanjutnya ada DRAM atau dynamic RAM. Nah, ini ada strukturnya dibangun dari komponen kapasitor, memerlukan daya operasional yang relatif kecil, kerapatan persentase IC yang besar sehingga kapasitasnya sangat besar, memerlukan rangkaian untuk refresh cycle, harga lebih murah, efisien untuk sistem-sistem besar, kecepatan akses data yang relatif lambat dibanding static RAM ya. Nah, ini ada sebuah catatan, refresh cycle diperlukan di sini karena sifat memori berbahan dasar kapasitor cenderung selalu mengalami kebocoran muatan listrik pada sel memori. Sehingga kalau tidak direfresh, maka data yang disimpan dalam sel memori akan hilang. Nah, adanya proses refresh inilah yang akan merupakan salah satu faktor penting memori DRAM memiliki kecepatan akses data yang relatif lambat. Oke. Selanjutnya adalah SRAM ataupun static RAM ya. Nah, di sini ada keterangannya, ada slide untuk mengalamatkan memori. Static RAM ini adalah bersifat bisa tulis kembali ya, volatile, jadi storage kapasitor untuk menyimpan motor listrik yang tidak lain adalah data itu sendiri. Jika muatan listrik terputus, maka data itu akan tersimpan. Nah, yang ketiga, transistor digunakan sebagai switch untuk mengisi data ke storage kapasitor. Oke, ROM ya, lanjut. Read-only memory ya. ROM adalah memori yang berisi program yang bersifat tetap atau tidak berubah, non-volatile, sepanjang sistem yang digunakan memungkinkan. Nah, aplikasi penting dari ROM meliputi ada microprogramming, library subroutine bagi fungsi-fungsi yang diperlukan, program-program sistem, tabel-tabel fungsi. Nah, sebelum operasi dari sistem komputer diaktifkan, maka isi dari ROM akan di-load terlebih dahulu ke dalam RAM ya. Jadi dibilang ada POS ataupun power on self test. Nah, POS adalah sebuah program inisialisasi sistem komputer yang melakukan diagnostik standar pada sistem komputer untuk komputer itu beroperasi bagaimana mestinya. Nah, di sini ada karakteristik fisik dari memori internal itu sendiri. Yang pertama ada volatile dan non volatile. Nah, volatile itu
ada listrik mati, data akan hilang. Nah, penyimpanan dalam memori di sini tidak permanen. Contohnya itu ada di RAM, EDORAM, SDRAM, dan DDRAM. Nah, dalam volatile, listrik mati maka data tidak hilang. Simpanan dalam memori jenis ini bersifat permanen. Contoh, EEPROM flash memory. Oke, dan di sini ada erasable dan non-erasable. Erasable, data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contohnya, jadi read and write. EEPROM, erasable programmable read-only memory, dihapus dengan sinar ultraviolet. EEPROM, EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory, dihapus dengan listrik. Flash memory dihapus dengan listrik. Dan non-erasable, nah, data tidak dapat lagi dihapus. Media ini mono-use, sekali pakai. Setelah isi data, berarti harus dibuang. Nah, jadi kalau misalkan ini hanya sebagai write, hanya ditulis sekali dan nanti hanya bisa dibaca, hanya bisa di-write. Nah, ganti media yang baru lagi, jadi otomatis hanya satu kali pakai ya. Kalau misalkan menggunakan yang non-erasable. Nah, contohnya itu ada di ROM ataupun read-only memory, ada PROM dan ada juga di ROM gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada permasalahan yang ada pada sistem ROM. Nah, jadi pasti di setiap sistem itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau misal ROM sendiri, yang pertama langkah penyimpanan data memerlukan biaya tetap yang tinggi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kesalahan kecil apapun. Apabila ternyata dijumpai kesalahan pada suatu bitnya, maka ROM tersebut tidak dapat digunakan. Yang ketiga, untuk mengatasi hal tersebut, di atas maka dibuatlah ROM yang dapat diprogram dan dihapus seperti halnya RAM. Nah, keluarga ROM sendiri itu ada ROM, read-only memory, ada EEPROM, erasable programmable read-only memory, ada EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory, ada flash ROM atau flash memory, seperti flash disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini permasalahan yang ada pada sistem RAM. Nah, error pada memori semikonduktor dapat dikategorikan sebagai kegagalan yang berat dan kegagalan yang ringan. Nah, satu pertama nih, kegagalan yang berat merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memori yang mengalaminya tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. Yang kedua, kegagalan yang ringan adalah kejadian yang random dan tidak merusak, yang mengubah isi sebuah sel memori atau lebih ya, tanpa merusak memori. Kegagalan ringan ini salah satunya dapat disebabkan oleh masalah satu daya yang tidak stabil. Nah, suatu error allocation dapat dibuat untuk menjaga agar validasi dari data yang dibaca maupun ditulis adalah bisa. Sistem error correction pada RAM biasanya menggunakan Hamming code ya. Dengan tujuan jika terjadi kesalahan data pada satu bitnya, maka akan dikoreksi ya oleh sistemnya. Oke. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.